Untuk di Seattle kemarin sudah selesai buka, cuma enggak tahu ini yang ya ini bingungnya ini untuk yang reguler ini, padahal untuk jadwalnya kan masih besok praktikumnya ya, tapi enggak apa-apa lah. Kalian presensi ini belum saya buka, presensinya besok yang kelas reguler ya. Jadi ini ikuti dulu narasi penjelasan teorinya, tapi untuk presensi Siatunya besok. Tapi materi sudah saya upload di Siatu, pertemuan kedua. Tapi yang kelas sore silakan sudah saya buka presensinya di Siatu ya. Karena ini pertemuannya itu jadi satu teori dan praktek kelasnya masalahnya. Maka waktu kita penjelasan di teori ini ya seharusnya ikut satu pertemuan nih. Tapi tidak apa-apa lah. Karena dari prodi tidak bisa ngubah ya ketentuan dari prodi masing-masing sendiri. Kalau di prodi yang lain itu teori dan karena ini bunyinya sih praktek semua ya, tapi tidak mungkin praktek kalau ada penjelasan teori. Biasanya praktikum itu ada penjelasan teoritisnya. Oke, tidak apa-apa. Kita oh ya kemarin tentang TI, pengantar TI adakah yang mau bertanya? Kemarin kan tidak sempat sampai tuntas ya. Intinya di TI itu penggolongannya membekali kalian untuk apa saja toh teknologi informasi itu komponennya apa saja ya. Dimulai dari mungkin penjelasan komputer secara ini ya global ya. Secara global bahwa sebentar mana kemarin TI pertemuan pertama TM1 pengantar. Oke, kemarin sudah sedikit saya ulas ya, walaupun tidak selesai karena slide-nya banyak ini. Sebentar ini, bukan ini. Nah, di sini. Jadi intinya dari pengantar TI kalian supaya tahu ya, kira-kira nanti sebelum aplikatif kayak ini penggunaan pengolahan kata, kemudian nanti pengolahan data, itu kan aplikatifnya. Tapi teoritisnya itu aplikasi yang nanti kita gunakan itu ranahnya ke mana gitu ya. Nah, kemarin sudah ini tentang penjelasan komputer ya. Mana ada hardware, software. Mungkin di jenjang pendidikan sebelumnya sudah pernah disampaikan ya. Mungkin ini cuma ngulas sekilas saja perkembangannya. Ada program input, proses, gitu ya. Kemudian ada output, apa saja tentang hardware-nya. Hardware yang kaitannya dengan komputer. Kalau ada yang ditanyakan dari slide silahkan. Saya kalau ada saya silahkan. Kalau bisa ya saya jawab. Kalau tidak bisa nanti jadi PR saya. Jadi intinya dari TI itu bukan cuma hanya ke hardware saja, tapi ke software-nya. Selain hardware software dari komputer juga dibahas tentang bagaimana mengomunikasikan informasi tadi. Ya, karena bunyinya saja teknologi informasi. Jadi bukan hanya memproses data itu menjadi sebuah informasi yang menggunakan komputer biasanya, tapi bagaimana juga informasi tersebut disebarkan menggunakan jaringan komputer ya, yang menggunakan hardware jaringan dan protokol jaringan. Oke, sampai dengan ini apa ini motherboard ya. Nah, ini sebelumnya kalau yang menggunakan PC pasti familiar dengan ini. Oke, benar tidak ada pertanyaan? Saya lanjut. Pertemuan kedua, adakah pertanyaan? Silakan yang sudah hadir. Gimana? Lanjut? Lanjut apa mereview sebentar? Silakan. Menurut saya. Mungkin dilanjut saja, Pak. Lanjut dulu ya. Oke, saya lanjut untuk pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini membahas bagaimana pengolahan aplikatif ya dari teknologi informasi. Itu aplikasi kita bahas terkait dengan software-nya. Software juga kita tidak bisa mempelajari semua karena komputer itu kalau dibahas dari jenjang bahkan sekarang sampai TK pun diajari komputer sampai dengan jenjang S3 belum rampung-rampung pembelajaran komputer, jadi banyak sekali. Nah, kita ingin memanfaatkan aplikatif salah satu bagian, bukan sebagian tapi bagian kecil aja dari teknologi informasi. Kaitannya dengan apa? Jadi tujuan mata kuliah pembelajaran TI ini membekali kalian nanti supaya lulus dari Universitas Widya Usada itu memiliki
kompetensi yang unggul di dalam bidang pemanfaatan teknologi informasi dan wawasan kewirausahaan. Jadi tujuannya untuk mendukung kemandirian ya dalam nanti kalau ada teman-teman yang minat memberikan bisnis sendiri ini ya, baik bidang profesi apapun ya, itu membekali pelajaran ini untuk mensupport kegiatan dalam bidang kewirausahaan tersebut. Ya. Salah satunya pembekalan ini. Karena di kalian juga masih menempuh ini jenjang masih semester 3 ya, di diploma 3 keperawatan, tentunya masih untuk persiapan sampai dengan lulus nanti perlu dibekali kaitannya dengan untuk menyelesaikan studinya, kaitannya dengan tugas akhir ya, tugas akhir. Bagaimana penulisan karya tulis ya, yang di kita walaupun kemarin di Kemendikbudristek itu kan sudah merdeka ini ya, maksudnya tidak harus tugas akhir untuk menyelesaikan jenjang studi ya, boleh diganti dengan model yang lain, prototipe atau laporan, atau kalau sudah waktu masa studinya kalian pernah mengikuti ini penelitian atau pengabdian yang hibah pemerintah, itu bisa juga diajukan sebagai pengganti tugas akhir bagi diploma 3 ya. Oke, kita lanjutkan pertemuan kedua. Kedua itu terkait dengan pemanfaatan bagaimana cara membuat pengolahan kata ya. Nanti kita praktekkan menggunakan Microsoft Word ya. Microsoft Word-nya silakan nanti serinya kan banyak itu. Jadi software itu kan banyak ya. Salah satunya ada buatan yang dari Microsoft yang bareng dengan Windows itu juga banyak versinya. Ada yang 2019, 2016, ada 2013 dan seterusnya. Tapi secara konsep dasarnya hampir sama antara beberapa seri. Cuma perbedaan ini mungkin fasilitasnya mungkin lebih komplit, dan mungkin nanti dalam menyimpan file itu lebih ringan biasanya. Oke, kita coba bahas terkait dengan pengolahan kata. Ini kaitannya dengan penyelesaian tugas akhir ya, karya tulis. Jadi kita memfungsikan pengolahan kata kita yang menggunakan Microsoft Word, menggunakan bukan hanya sekedar sebagai mesin ketik saja ya. Bahwa kecenderungan Microsoft Word dimanfaatkan hanya untuk mengetik ya, menulis dengan tanpa memperhatikan fitur ya. Kemudian untuk membantu proses penulisan suatu dokumen yang lebih rapi, kesulitan yang sering kali dihadapi oleh pengguna yaitu ketidakrapian hasil dokumen karena pengaturan menggunakan jarak judul, subjudul, kemudian membutuhkan beberapa software tambahan. Ya, tapi kita aslinya di Microsoft itu ada fasilitasnya yang mungkin jarang dipakai ya, untuk otomatisasi. Oke, salah satu ciri pemformat karya tulis ini salah satunya diantaranya ada beberapa. Satu yang nanti kaitannya dengan otomatisasi daftar isi, kemudian otomatisasi data gambar, daftar tabel, sama yang daftar pustaka ya. Oke, kita bahas satu-satu terkait dengan daftar isi. Daftar isinya silahkan dibaca. Kita memanfaatkan hanya satu menu aja di dalam Microsoft Word ya. Satu menu tok yang dipakai untuk beberapa ini otomatisasi dari daftar isi, kemudian ada daftar gambar, daftar tabel, sama daftar pustaka. Ini satu menu saja. Tapi kaitannya menu ini nanti juga ada di menu home, insert dan sebagainya ya. Tapi yang utama di reference. Oke, apa maksudnya daftar isi otomatis ini? Ada yang tahu? Apa maksudnya daftar isi otomatis? Kalau kita menggunakan ya tidak manual otomatis ya. Maksudnya gini. Dulu waktu saya kuliah di diploma 3 dan saat itu masih menggunakan manual ya, yaitu pemetakan peta dokumen kita waktu saya membuat skripsi itu antara daftar kan dimulai biasanya ada judul, abstrak ya, kemudian bab 1 sampai bab terakhir, kemudian di dalamnya
tiap bab kalau ada subbab itu nanti menjorok lagi ke kanan gitu ya. Susunannya bisa kalian perhatikan menggunakan seperti ini biasanya tuh yang sebelah kiri. Table of content namanya. Jadi penjoraan paling kiri itu heading. Ya, heading itu style di dalam Word itu ada stylenya, lihatnya di mana Pak? Lihatnya di sini. Nah, di home. Ya di sini biasanya letaknya stylus. Ya, ini beberapa style yang digunakan untuk di bawaan dari Word ya. Ada normal untuk kondisi teks biasa ya, tanpa ada format. Ada yang bentuknya body text, ada yang bentuknya list paragraf dan sebagainya. Ini heading 1, heading 2, heading 3 enggak ya? 1, 2, seharusnya ada 3. Heading 3. 1, 2, 3, kita di drop down. Mana ini? Heading 1, 2, 3. 3 ini tidak muncul. Nanti bisa di-create. Penjoraannya bisa di-create kalau kita butuh. Tergantung kebutuhan sih. Aslinya ada juga yang daftar isi hanya sampai menjorok ke dalam sekali. Ada yang sampai sebab menjoroknya ke dalam itu 2 kali. Tak, gitu. Ada juga. Oke, kita coba format. Sebelum ke sana, kita manfaatkan heading. Kita harus memformat, ini contoh. Oke, contohnya silakan diunduh di siatu. Tadi sudah saya kasih ini apa? Materi praktikum ya. Oh, belum ada sebentar. Saya upload dulu. Kelas berapa yang belum? Makalah TI. Ini yang reguler ini. Oke, baru saya upload ini. Silakan diunduh. Bentuknya seperti ini. Saya ambil juga dari internet ini. Cuma saya bersihkan, tidak ada formatnya. Ini makalah tentang teknologi informasi ya, teknologi informasi. Nah, kita ingin menjadikan ini menjadi sebuah karya ilmiah ya, satu terkait dengan penomoran. Mungkin pernah kalian dengar ya di dalam apa penulisan karya tulis ilmiah itu ada biasanya 3 bagian. Satu bagian kaitannya, suara saya terdengar enggak ya? Ini agak lumayan Terdengar, Pak. Jelas enggak? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Jelas, Pak. Oke, kalau jelas saya lanjut. Sampai mana tadi? Oh iya, format dari karya tulis ilmiah biasanya punya 3 bagian besar ya. Satu kaitannya dengan halaman pembukaan lah ya. Pembukaan, isi dan penutup biasanya. Untuk pembukaan nanti biasanya ada lembar kayak judul, kemudian apa? Judul, lembar pengesahan. Biasanya kalau ada karya tulisnya kayak tugas akhir itu biasanya kan ada ya. Apa lembar pengesahan, kemudian lembar persetujuan. Mungkin ada kata pengantar, ada abstrak gitu ya. Kemudian baru daftar isi, tabel dan gambar. Itu namanya bagian pendahuluan. Kemudian ada bagian isi. Bagian isi ini yang dimaksud isi adalah mulai bab ya, bab 1 sampai bab terakhir. Anda tahu nih untuk yang kalian sudah semester 3 pernah lihat enggak karya atau tugas akhir kakak tingkat kalian sudah menyelesaikan tugas akhir itu berapa bab biasanya kalau di D3 perawat itu? 5, Pak. 5 bab saja. Nah, itu menjadi isi ya. Kemudian nanti penutupnya terdiri dari pustaka lampiran ya. Lampiran-lampiran itu masuk ke bagian penutupnya. Oke, untuk saya kasih notepad saja ya sebentar. Jadi susunan KTI atau karya tulis ilmiah ini kaitannya dengan tugas akhir ya. Kalau yang makalah mungkin nanti agak beda lagi, tapi secara umum ada ini bagian pembukaan atau ya pembukaan. Pembukaan. Kemudian ada bagian isi. Kemudian yang ketiga ada bagian, kalau pembukaan berarti penutup ya. Penutup. Oke, pembukaan tadi dari apa? Judul cover ya. Kemudian ada lagi lembar pernyataan atau ini ada persetujuan.
Kemudian mungkin ada kata pengantar gitu ya. Kata pengantar. Ada lagi apa ini? Datar ya. Pengantar sudah. Intisari atau abstraknya. Intisari. Kemudian baru daftar. Daftar isi, gambar, dan tabel biasanya. Itu pendahuluannya. Kemudian bagian isi itu mulai bab ya. Mulai bab. Baik, kalau karena tadi katanya 5 bab berarti bab 1 sampai dengan bab 5. Oke, bagian penutup katanya tadi daftar pustaka. Daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Oke, kita harus tahu aturan dari, kan tugas saya di setiap prodi beda-beda, sini ada formatnya beda-beda. Cuma yang kebanyakan di ini kaitannya dengan penomoran ya, penomoran halaman sebuah karya tulis ilmiah. Bagian pendahuluan biasanya apa? Penomorannya apa? Apa biasanya? Ada yang tahu? Pendahuluan, ada yang pernah lihat KTI kakak tingkat kalian? Apa biasanya? Ada yang tahu? Sudah ada yang tahu? Bentuknya Romawi kecil nih biasanya. Romawi kecil. Posisinya di mana? Letaknya di bawah tengah biasanya. Saya sudah diedit aja. Letaknya di bawah tengah. Kemudian apa? Khusus cover ya, khusus cover itu kehitung halaman pertama ya. Cuma tidak tampil. Oke, itu ya, caranya bagaimana membuat format ini. Nanti satu file itu penomorannya beda-beda. Nah, untuk yang bab bagaimana? Untuk yang bab biasanya nomornya mulai angka ya. Menggunakan angka. Oke. Angka apa ya? 1 2 3 itu ya. Nek Romawi kan I itu ya. Apa namanya? Angka lah 1 sampai dan seterusnya ya. Oke. Nomor pakai angka. Gimana misalnya? Penomorannya gitu ya. Halaman nomornya menggunakan nomor. Halamannya pakai nomor. Bukan nomor Romawi tapi nomor biasa. Nomor. Kemudian letak posisi awal bab biasanya. Awal bab itu selalu di tengah bawah ya. Tapi halaman berikutnya di bab yang sama itu biasanya di mana? Gimana kira-kira? Pojok kanan atas ya. Kanan atas. Nanti ngeset lagi kalau dia di bab 2 gitu ya. Bab 2 berarti ngeset. Contoh kayak di bab 1 itu halamannya 1 sampai 3. Bab 2-nya mulai 4 gitu ya. Ya 4-nya itu di bawah, 5, 6 dan seterusnya ke pojok kanan atas. Gitu ya. Kemudian yang lampiran ini hasilnya opsional sih. Biasanya mengikuti pendahuluan. Kalau nomor bedanya melanjutkan. Nomor melanjutkan ya. Halamannya melanjutkan. Halaman pakai nomor melanjutkan posisi halaman bab terakhir ya. Posisinya tidak usah menggunakan atas bawah ya. Jadi semua di bawah semua. Jadi kalau pustaka ada 2 halaman berarti ya bawah semua. Dan nanti lampirannya di bawah semua. Ya. Oke, sampai sini kita coba format ini. Format dengan catatan ini kita buat makalah KTI. Nanti kalian boleh menggunakan makalah yang lain ya. Ini cuma contoh ya. Timbang saya membuat makalah kan lumayan agak butuh proses ya. Saya ngopi aja, ini sebagai contoh saja.
Oke. Yang paling pertama untuk membuat penomoran di dalam satu file yang berbeda, kita bisa memanfaatkan di Microsoft Word yang namanya, ada yang tahu? Yang namanya, ada yang tahu? Denny Kurniawan? Denny Kurniawan, bisa mendengarkan suaranya? Bisa, Suara Pak. Oke. Apa kira-kira kalau ingin membuat satu dokumen dengan berbeda-beda format numbernya, menggunakan apa? Denny? Tahu enggak? Tidak tahu, Pak. Oh, tidak tahu. Oke. Siapa kira-kira yang tahu nih? Ini Laras, mana Laras? Laras monitor, Laras. Ya, Pak. Pakai apa kira-kira? Kalau satu file itu ingin page number-nya beda-beda. Belum baca Pak materinya, baru tadi di-share. Oke, ya wes tak jawab dhewe lah pertanyaannya. Oke, caranya memanfaatkan menggunakan, ini panjang proses ini. Walaupun modulnya cuma berapa itu 4 halaman ya tadi. Berapa tadi? Modulnya cuma total 10 halaman ya. 10 halaman. 10 halaman. Oke. Langkah pertama kita siapkan mana ini pembuatan data isi ya. Langkah-langkah pembuatan data dilakukan dengan dua cara. Pertama kita membuat dulu tulisan naskahnya, oke. Kemudian kedua kita langsung tentukan mana yang dimasukkan ke dalam daftar isi. Tapi sebelum ke sana kita membuat text number-nya dulu, ya. Text number-nya. Cara yang pertama kita ubah dulu text number-nya sesuai tadi urutan dari ini. Apakah dia pembukaan, isi, atau penutup. Oke, kita awali dengan pembukaan dulu. Ini kira-kira ini semakin kecil, semakin kecil. Ya, ini berarti pendahuluannya hanya satu ya, cover ya. Nanti kita buat untuk daftar isi. Oke, ini satu, saya tempatkan tuh daftar isi satu, daftar gambar, daftar tabel. Nah, ini ada halaman ketiga. Oke, halaman cover satu, kemudian nanti sini saya buat ini. Oh ya, untuk di Word rules itu perlu ditampilkan ya, karena untuk melihat ini saya tidak usah membahas page number ya, page ukuran page-nya, marginnya saya kira tidak perlu ya, sudah bisa toh? Tidak perlu saya ulang gitu ya, karena sudah mahasiswa untuk mempelajari margin text setup gitu. Nanti dikira kalian tidak tahu kan susah. Padahal kan sudah paham ya. Oke, nanti view rules ya untuk misal. Oke. View rules. Oke, kemudian saya buat di halaman kedua namanya daftar. Saya tidak ada persetujuan ya, karena ini makalahnya tidak ada Mas Ri. Daftar isi. Nanti di sini pakai daftar gambar. Daftar gambar. Kemudian bawahnya kalau nanti ada tabel ya, saya buat daftar tabel. Daftar tabel. Oke. Jadi untuk halaman pendahuluan hanya ada 4 ya. Cover, daftar isi. Apa mau dibuat pengesahan abstrak? Tidak saya ya. Mau dibuat ya wes, tak tambahi intisari wes. Atau abstrak nih. Intisari. Oke, saya buat itu, yang lain tidak usah. Kenapa nih kedip-kedipnya? Oke. Ya, kita buat formatnya dulu, yaitu tadi penomorannya. Ini nomornya dulu. Oke, cara membuat page number ada banyak cara ya. Satu bisa menggunakan insert. Di sini ada page number boleh. Atau bisa lewat header footer boleh. Header footer. Ya. Footernya 3 cm. Cara nanti header footer bagaimana? Kalian diklik di area yang abu-abu ini. Di page itu kan ada margin top, margin button ya. Margin bawah, atas dan bawah. Tinggal double klik aja di area itu. Di area sini. Double klik nanti akan menuju ke area header maupun
footer. Kalau header mau pindah ke footer, ya tinggal diklik di bawahnya. Tinggal klik, nah gini. Tinggal klik di footer, nanti dia aktif di footer. Oke, sekarang kita buat format numbernya. Nah, numbernya pakai numbernya tadi menggunakan apa? Romawi ya. Tapi diingat bahwa di cover itu tidak muncul nantinya, tidak muncul. Jadi berarti kan halaman pertama itu beda dengan tampilan kedua. Ya. Maka waktu header footer ini saya close dulu. Insert header footer boleh, header footer atau di double klik boleh. Nah, header, edit header ya. Footernya diklik. Nah, di header footer itu toolbarnya akan tersendiri ada namanya desain. Ini kalau tidak diaktifkan, desainnya hilang ya. Tapi kalau kalian aktif di footer, ini hanya yang belum tahu aja. Saya kira sudah paham. Ya, ini kalau nanti akan ada toolbar di Word yang namanya desain ya. Ini desain khusus untuk memformat header dan footer. Di dalam toolbar header footer itu banyak. Ada ini menunya, ada header, footer, page number, date time, ya, dokumen info, quiz part, picture dan sebagainya. Kita tidak pakai semua. Oke, yang perlu kita aktifkan dulu apa? Kita buat dulu formatnya, format numbernya kayak apa. Tadi yang diminta adalah Romawi kecil ya. Ada di mana? Di menu page number. Nah, setelah tadi aktif di header footer, yang mengaktifkannya dari lewat insert boleh atau double klik di area yang abu-abu margin, batas margin top atau margin bottom ya. Tinggal diklik, nanti muncul desain, toolbar desain, itu tandanya kalian di header footer. Oke, kemudian pilih page number. Kalian buat dulu formatnya, format page numbernya apa? Yaitu menggunakan Romawi kecil. Kita pilih yang number format, pilih yang I kecil. Hasilnya ada I besar juga ya. Nah ini, yang ini besar, ini kecil. Kita butuh yang kecil aja. Oke, kalau sudah di startnya berapa, mulainya berapa? Mulainya adalah 1, tetap 1 ya, tetap I. Cuma nanti di cover, halaman judul tidak perlu ada, tidak perlu ditampilkan gitu. Kita oke. Kalau sudah, supaya halaman 1 beda dengan halaman dan seterusnya, kalian pilihlah di desain namanya different first page. Kalian harus mencentang ini. Wajib. Kalau kita ingin membuat namanya nanti kita season nama dalam satu sesi itu, kalau halaman 1 beda dengan yang lain, kalian harus centang namanya different first page-nya, diklik. Ya. Kalau sudah, ya, baru kalau sudah dicentang, kalian aktifkan di halaman kedua dari satu season tersebut. Ya. Bukan di halaman 1, tapi halaman kedua. Baru kalian insert page number. Maunya di mana tadi? Posisinya adalah di bawah. Bawah itu berarti bottom of page ya. Tengah berarti bisa kalian gunakan plain number 2. Tapi kadang kita jumpai juga, baik itu artikel atau apa, buku ya, khususnya kalau kita membuat buku itu, biasanya di header atau footer itu punya ada keterangannya. Apakah itu buku apa, gitu, edisi berapa. Nanti ada page number-nya di sebelah atau page atau halaman titik 2 gitu. Kalau hal titik 2 jangan pakai yang button ya. Tapi nanti silahkan ditulis tulisannya apa, kemudian pilih current position ya. Dia agak beda. Tapi kalau hanya isinya karya tulis, khususnya di karya tulisnya biasanya itu hanya page number saja ya, tidak ada tambahan apa teksnya. Berarti kita pilih bottom of page. Ingat-ingat tadi ini harus di halaman kedua, jangan di halaman pertama yang kliknya. Pilih yang plain number 2, enter. Nah ini di 2, halaman 2. Ini halaman satunya yang covernya nih. Covernya tidak ada karena kita aktifkan different first page tadi. Jadi different first page itu harus dipilih dulu ya. Kemudian baru aktifkan di halaman kedua ini. Halaman ketiga yang untuk data isi otomatis 4 dan seterusnya dia mengikuti. Nah, dia mengikuti sampai dengan bab 1. Nah, ini bab 1 semua sama. Ya, karena header footernya masih satu sesi namanya, ya. Sampai sini dulu ada yang mau bertanya silakan.
Cara membuat page number supaya beda antara halaman pertama dan halaman kedua dan seterusnya. Ya, gunakan tadi apa? Di forum first page di header footer ya. Double klik header footernya, centang di forum first page, baru kalian atur formatnya, kemudian tempatnya di mana. Untuk mengatur tempatnya, jangan diaktifkan di halaman pertama dari satu sesi, tapi halaman kedua. Oke ya, sudah jelas kira-kira? Sudahkah? Sudah, Pak. Sudah, oke. Dimas ya. Oke, kita coba lanjutkan ke sesi berikutnya. Tadi kan ada sesi pendahuluan, katanya tadi ada tiga bagian ya, pendahuluan, isi, sama penutup. Sekarang kita beralih ke isi ya. Isi tadi aturannya beda, yaitu untuk isi yang mulai bab 1 sampai terakhir tadi. Tapi kalau yang di makalah ini hanya berapa tadi? Sampai bab 3 tok ya. Ini kan makalah ya. Kalau makalah beda, biasanya lebih sedikit ya. Oke, tapi nanti caranya sama gitu. Berapapun babnya, sampai kalau di elektromedik itu ada berapa sampai 6 ya. 6 itu penutup. Ya, nanti ada pendahuluan. Pendahuluan itu di bab 1. Bab pendahuluan, bukan bagian pendahuluan KTI, bukan ya, tapi bab pendahuluan atau latar belakang masalah itu biasanya bab 1. Kemudian teori dasar itu bab 2, bab 3 tentang metode, ya, metode apa desainnya. Kemudian bab 4 kalau di elektromedik ada pendataan dan pendataan ya, pengukuran dan pendataan. Kelima itu ada analisis, baru yang ke-6 ada penutup dan saran. Oke, kita lanjutkan. Bab ya, mulai isi itu mulai bab 1 sampai terakhir. Menggunakan penomoran halaman nomor ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Awal bab di tengah berarti sama ya, dengan halaman berikutnya itu beda. Ya, untuk membedakan, ini tadi kan bagian pendahuluannya KTI, karya tulis ini kan sampai berakhir daftar tabel ya, sampai sini. Nah, kita ingin mulai bab 1 ini, itu session tersendiri. Ini merupakan sesi apa? Isi ya. Isi berarti bukan Romawi lagi. Caranya bagaimana? Ada beberapa macam jasanya. Tergantung kalian sudah menggunakan. Kalau halamannya sudah di halaman beda, maksudnya gini. Kalau di tiap sesi itu biasanya pindah halaman ya. Mesti kayak pendahuluan ya, daftar tabel. Itu tidak mungkin kalau dia ngelanjutkannya pendahuluan di bawahnya sini. Walaupun ini mungkin daftar tabelnya kan sedikit, diisi cuma 3, maka pendahuluannya di setengah separuh daftar tabel. Tidak mungkin. Biasanya dia nge-break halaman berikut. Kalau posisinya sudah mau bertanya, Tias Putri? Tias Putri mau bertanya? Tidak. Yang dulu ya. Oke, sampai mana tadi? Oh ya, ini benar-benar. Kita buat sesi tersendiri. Tandanya gimana? Kalau di double klik di daerah header footer itu kok masih footer header, tidak ada sesinya, berarti dia dalam satu dokumen itu dalam sesinya masih sama, satu semua, sama semua. Oke. Sekarang kita manfaatkan namanya break season ya, break season. Caranya bagaimana break season itu? Kalian perhatikan dulu posisi dari sesinya. Kalau sesinya sudah di halaman tersendiri kayak ini, bab 1 ini kan sudah di halaman tersendiri ya. Kalian juga bisa memanfaatkan ini show hide ya, bukan peta umpet. Ini toolbar untuk menampilkan simbol atau simbol itu apa ya, baik itu simbol enter, spasi, itu untuk menampilkan itu. Nanti supaya tahu perbedaannya apa. Oke, kalau biasa ini hanya page break ya, page break, dia ganti nge-break, ganti halaman ya. Nanti saya page break. Ini kita buat sesi yang berbeda. Bagaimana caranya? Kalau halamannya sudah di halaman baru sesinya, tinggal kita manfaatkan yang namanya ada menu layout ya, layout. Di sini ada menu namanya break. Silakan. Kalau ini breaknya macam-macam. Sesi itu bisa macam-macam. Maksudnya gini, ada yang kadang kita ingin ganti halaman saja, itu bisa namanya text break tadi, kontrol enter juga bisa, atau di awal kalimatnya klik
layout, break, text. Gitu. Nanti dia akan pindah di halaman berikutnya. Ada kalanya kita kolom. Kolom itu kalau kita membuat satu halaman itu 2 kolom, ingin diratakan gitu ya. Kita menggunakan di awal teks yang kelebihan tadi, klik layout, break, kolom. Nanti akan pindah kolom sebelahnya. Gitu ya. Text wrapping biasanya untuk apa ini? Wrapping itu ini. Jadi teksnya mau di sela-sela gambar. Oke, ini section break. Kita manfaatkan nih, bukan page break, tapi yang section. Ada istilah next break, ada istilah continuous, ada istilah event, ada istilah outspeaks. Ya. Kalau next break, itu tulisan yang awal tadi. Tadi kan saya tunjuk kursornya di awal sini ya. Dia sudah di halaman tersendiri dengan bagian pendahuluan di atas. Maka yang paling cocok kita gunakan adalah continuous. Jadi continuous tidak mengubah aturan letak posisi teksnya tidak diubah. Dia tetap di situ karena tadi kan sudah benar. Yang di bab 1 itu sudah di break di halaman berikutnya. Makanya kita tidak bisa menggunakan next break tapi pakai continuous. Jadi kita hanya mengebreak seasonnya saja. Ya, seasonnya yang diubah. Seasonnya yang tadi semula pendahuluan, bagian pendahuluan KTI diubah menjadi bagian isi gitu ya. Break. Nanti tiap isi yang tiap bab juga kita break seasonnya lagi karena kita membutuhkan penomoran halaman yang ngeset di awal. Maksudnya kalau di awal bab itu mulai lagi walaupun melanjutkan ya penomorannya tapi posisinya di awal bab itu di bawah tengah ya. Oke, kita karena alasannya menggunakan continuous tadi karena posisinya sudah di halaman tersendiri. Oke, klik continuous. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa di sini. Tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau kalian tadi sudah mengeklik show hide ini, nanti akan kalian ditarik ke atas. Nah, ini ada ketambahan namanya season break continuous. Tapi kalau tidak diaktifkan ya tidak muncul apapun. Seolah-olah kok menang way gitu. Waktu diklik kok tidak ada gini. Klik show hide ini di boom. Nah, ini ada gunanya itu untuk menampilkan apakah season breaknya sudah dibuat atau belum. Cara pembuktiannya selain menggunakan slide ini, bisa juga kalian di sini lihat di double klik ya, di area header footer double klik. Nah, nanti ada namanya. Kalau tadi kan semula sebelum kita break seasonnya kan ada footer header saja. Tapi kalau sudah di break season menjadi footer season 1 ya, yang di atas tadi yang di pendahuluan. Kemudian yang kita berikan tadi menjadi season 2 ya. Menjadi season 2 ini. Ada first page header season 2, season 2 ya. Oke, kalau sudah ini caranya sudah selesai. Baru kita tempatkan pendahuluan tadi, penomoran halamannya bagaimana? Sama ya, yaitu different first page-nya wajib dipilih ya. Karena tadi kita menghendaki bagian isi, yaitu di awal bab itu di bawah tengah. Dan di halaman kedua dan seterusnya, dalam satu bab yang sama di pojok kanan atas. Oke. Caranya sama, tapi ingat-ingat kalau pendahuluan dengan isi kan beda ya. Beda itu maksudnya gini, kalau yang tadi di bagian pendahuluannya letak posisinya di bawah tengah semua dan menggunakan apa Romawi ya. Kalau dimulai isi ini kan beda, yaitu menggunakan nomor dan tadi posisinya di awal bab dengan halaman seterusnya itu beda. Maka di sini selain different perspective tentang kalian jangan milih link to previous. Ingat-ingat ya. Ini jangan dipilih link to previous-nya. Ya, jadi jangan tidak usah dipilih. Link to previous tidak usah dipilih. Kemudian kita diklik ya. Ini di halaman pertama bab 1 ya. Pilih page number. Ya, ingat-ingat different perspective dicentang. Link to previous jangan dipilih. Kepilih itu tandanya kayak ada abu-abu, background abu-abu ya. Oke, kemudian pilih page format page number. Tadi apa penomoran ya? Nomor 1 2 3. Oke, ini 1 2 3. Mulainya ke berapa? Karena tadi mulai bab 1 berarti ya 1 mulainya ya. Bukan latihan Romawi tapi nomor formatnya nomor 1 dan di sini startnya 1. Oke, kalau sudah. Sekarang kita tempatkan ya. Penempatannya bagaimana? Di awal bab itu di bawah tengah. Kalau ini wajib dipilih di awal bab dulu ya. Pilih page number ya, kemudian pilih bawah itu bottom of page sama yang tadi yang pendahuluan ya, bottom of page line number 2
Ini ada 1 muncul di sini. Kemudian, tapi 2-nya kok ikut Pak, gitu ya. Nah, cara menghapus 2-nya bagaimana? Klik halaman kedua. Halaman kedua, ingat-ingat, sebelum menghapus, ya, supaya tidak menghapus sisi section 1 ya sebelumnya yang sudah dipilih di pendahuluan tadi yang ada Romawi tadi di bawah tengah, supaya tidak ikut terhapus, ingat-ingat, jangan diklik link to previous-nya. Ya, di halaman kedua ini, halaman 1 tadi sudah kita lakukan, halaman kedua juga sama. Jadi yang perlu disetting itu halaman 1 dan halaman kedua setiap session. Itu krusial yang perlu disetting. Kalau halaman setelahnya enggak masalah, dia mengikuti aja. Oke, kalau sudah link to previous di off kan, ya tadi kan kalau linknya kalau kepilih kan bentuknya abu-abu ini. Nah, kalau kayak gini enggak kepilih ya. Oke, sekarang baru dihapus manual. Ya, hapusnya gimana manual? Kalau kursornya di sebelah kiri numbernya berarti delete 2 kali. Kalau kursornya dia di sebelah kanannya yang mau dihapus berarti menggunakan backspace ya. Backspace gitu. Coba kita perhatikan dulu. Halaman 1 oh masih ada. Season yang 1 pendahuluan juga masih ada. Jadi aman, enggak ngubah apa-apa. Oke, sekarang halaman kedua dalam bab 1 ini semoga enggak kecepatan. Nanti kalau kecepatan rekamannya diputar-putar gitu ya. Ditarik-tarik gitu ya. Karena ngejar waktu ini hampir 1 jam. Kita belum nyampe heading format data isinya ya. Baru penomoran. Memang yang agak sulit, paling sulit itu membuat nomor. Nanti kalau buat heading lebih gampang ya. Yang paling sulit itu membuat beberapa kemarin yang praktek itu yang kesulitan membuat nomor di karya tulis yang beda-beda itu agak sulit ya. Karena mainnya session ya, kemudian nanti perlu diperhatikan di form first pick, link to previous itu jangan sampai kelupaan. Oke, kembali lagi ke laptop. Ke halaman 2. Pada halaman kedua tadi yang kita harus penempatannya bagaimana? Halaman kedua yaitu ada di pojok kanan atas ya. Juga sama yang di halaman kedua, kalau ada kata-kata link to previous tidak usah dulu karena untuk di sesi bab 1 tidak perlu. Tapi nanti kalau di bab 2 perlu ya. Kalau bab 2 ini menyamakan di bab 1 gitu maksudnya. Ini karena bab 1 itu beda dengan bagian pendahuluan kategori, maka link to previous tidak perlu dipilih. Oke, kemudian kalau sudah link to previous sudah di-off-kan di halaman yang header-nya page 2, ya ini page 2 ini di bab 1 ini halaman kedua, tinggal kalian tempatkan posisi page number-nya di mana. Yaitu kita butuh di top of page ya. Ingat-ingat link to previous jangan diaktifkan. Kalau diaktifkan nanti halaman tadi sesi berikut yang sebelumnya di pendahuluan akan ada ya. Silakan di off kan. Ya, ini link to previous-nya. Top yang kita ingin atas kanan berarti yang plane number 3 yang ke kanan. Oke. 1 2 dipastikan lagi ke atas berubah enggak supaya nanti enggak. Nah, ini aman nih, pendahuluan 1 sampai 5 aman, masih di bawah Romawi ya. Romawi kecil di bawah tengah. Oke, kemudian coba halaman covernya berubah lagi enggak? Judulnya juga aman, enggak ada. Dia tapi halaman dihitung halaman 1 tapi enggak tampil. Oke, sudah benar sampai sini. Jadi yang krusial itu hanya pendahuluan sama awal bab 1. Di bab 1 nanti bab 2 tinggal ngeling-ngeling gitu aja. Lebih gampang ya. Oke, kalau sudah ini season 2 sudah ya. Berarti season 2 itu untuk mulai bab 1. Nanti season 3 mulai bab 2, season 4 mulai bab 3 dan seterusnya ya. Karena season pertama itu untuk pendahuluan. Oke, kita coba cari lah ini. Ini bab 2, ini kebetulan belum di halamannya. Bab 1 itu hanya 1 halaman lebih 1 paragraf ya. Tujuan manfaat ini. Nah, ini pendahuluan kita ingin memakan, karena biasanya tiap ganti bab itu kan ganti halaman ya. Ganti halaman. Sekarang kita bikin dulu ini yang bab 2 ini untuk ke halaman baru. Untuk ke halaman baru. Caranya bagaimana? Ya sama kayak tadi pakai break season tadi, cuma kalau yang tadi yang continuous kita pakai. Sekarang tempatkan di awal bab 2. Silakan pakai apa tadi masih ingat? Layout. Terus apa? Break. Kemudian continuous. Nah, dadanya nyaut ini berasa ngomong sendiri. Wes lah pula.
Oke, bukan continuous Pak, benar, karena dia belum di halamannya, belum pada posisinya. Aslinya bisa manual, kalian ini di control break ya, lewat break, backspace boleh, atau control enter. Tapi kalau ingin sekaligus nge-break dan seasonnya beda, seasonnya dibedakan, di break juga, silakan pakai ini, break, next break. Jadi, nah dia langsung maksa di halaman berikutnya, dan di seasonnya dia menjadi season 3 ini. Kalian double klik aja di area header putar. Nah, nanti kan menjadi awal bab 2 itu menjadi season 3. Oke, kalau sudah sampai sini ya, dia biasanya otomatis, karena defaultnya biasanya kalau di Word itu untuk sesi berikutnya itu mengikuti link to previous ke season sebelumnya. Padahal di bab 1 tadi kan kita sudah ngatur itu bahwa penempatannya kan sama. Jadi yang mulai awal bab sini, bab 1 sampai 5 itu aturannya sama. Cuma yang ada yang beda ya, dia tidak ngereset nomornya dari awal enggak, tapi melanjutkan. Jadi tinggal kita ubah page number-nya. Nah, page number-nya hanya tinggal ngubah start at-nya aja. Caranya bagaimana? Tinggal di ini. Ini kan sudah di bab 2 ya, awal bab 2 halaman pertama. Tinggal kita ubah di page number, pilih format page number, start at-nya diganti menjadi berapa? Terakhir bab 1 berapa tadi? Terakhir bab 1 yaitu 2, berarti dia bab 2-nya menjadi halaman ketiga, ya gitu ya. Format page number 3. Ini kayak nanti satu pertemuan hanya page number tok ini. Kelihatan begini. Oke, 3. Oke. Nah, dia otomatis 3, 4 gitu ya. Ya, gitu, sangat mudah halaman bab 2 sangat mudah. Kemudian cari bab berapa 3 ya? Mana bab 3? Ini kenapa break nih? Ini satu halamannya. Sebentar, ini kelihatannya ada yang oh ya, ini yang bishop ini. Nanti tolong yang di halaman 5 ini kelihatannya karena ini sebelumnya dari PDF ya, saya buatkan itu dia upload dari tabel ya. Oke, sebentar, ini saya manualkan, tarik dulu. Ini sebab saya copy. Ini saya copy, taruh di sini, saya pastekan ya. Kemudian yang bawah, nah ini kan tabel ini, tinggal di-cut aja. Nah gitu. Oh ini juga sama ternyata. Bentar. Ini satu. Ini tandanya kalau tabel ini ada muncul ini. Nah ini muncul tabel nih. Syukur enggak semuanya, hanya ini ya. Semoga hanya itu. 2 halaman tok tadi. Oke, caranya diklik. Tapi jangan dikontrol A ya, kontrol A dia masuk semua nanti. Ini sampai sini, sampai pihak. Nah, sampai sini saja. Kemudian di copy, taruh di halaman sini. Berikut, sebagai berikut tadi apa titik 2 ya? Yang termasukkan sini. Nah, kemudian yang ini di-cut aja. Ini di-cut aja. Oh ini 3 juga sama sebentar. 3 ternyata sama. Nanti coba saya ubah. Nah, ternyata coba saya bantu di teks. Oke, sebentar ya, saya dulu. Kelihatannya sudah. Oke, ini sudah terakhir tadi 3 halaman ternyata 3 halaman ya, karena tidak ngetik tadi. Oke, kita kembali ke mana tadi sini ya, posisinya di mana tadi? 3, 4, 5, 6 ya, berapa tadi lupa saya. 3 pemanfaatan sumber daya, pelayanan servis,
Copy aja. Nah, udah gini. Jadi jangan sampai di tabel deh. Ya kalau pengen hambar tidak masalah. Tapi nanti kalau ingin buat format heading itu yang bermasalah. Oke, kita cari bab 3. Mana tadi bab 3? Mana ya? Perangkat keras. Bentar. Oh ini bab 3 penutup aja. Yang banyak bab 2 ya. Oke, tinggal di break. Saya pakai cara yang kedua ya. Control break, control diikuti enter ya. Nanti sessionnya baru di layout, break, continuous. Oke, gitu ya. Itu halamannya 13 terakhir bab 2. Berarti yang di bab 3 tinggal diedit. Page number-nya menjadi aku udah mau lupa lagi 13 ya. 13 ya ini jadi 14. Oke, ternyata 1 jam. Sudah 1 jam. Hanya ya wis yang penting karena yang sulit nanti page number. Kalau begitu nanti daftar isi, tabel gambar dan daftar pustaka lebih gampang lagi. Oke, nanti untuk latihannya sementara pakai ini dulu. Nanti boleh enggak kalian buat format ini? Tolong nanti teman-teman yang reguler siapkan makalah. Boleh kalian pakai makalah ini, cuma nanti ditambahkan untuk lampirannya. Ini lampirannya belum nih. Daftar pustaka untuk pustaka dan apa mungkin ada lampiran apa gitu. Kita sampel ini aja ya, pustaka aja ya. Oke, pustaka. Kita coba enter daftar pustaka. Ini break season-nya belum kita break season, pilih layout, break continuous. Nah, tapi ya khusus yang di sini dia antara halaman nanti seterusnya kalau ada halaman itu tidak sama semua di bawah tengah. Berarti di forum perspeknya tidak usah dipilih. Ini khusus yang jadi link to previous tidak perlu. Ya, khusus yang di lampiran. Lampiran kan beda sendiri dengan data isi. Dia memiliki format tersendiri, maka jangan di link previous. Di mana tadi? Makalah. Oke. Makalah. Nah, ini di forum perspeknya jangan dicentang, tidak usah dicentang juga. Ya, dia hanya di yang pustaka ya. Ini di hapus saja link to previous-nya. Jadi nanti dia muncul di atas dan di bawah. Dihapus saja. Link to previous-nya tidak usah dipilih dan di forum perspeknya jangan dipilih. Tinggal kita masukkan ini link to previous tidak usah. Ke page number posisinya di bottom tengah. Oke. 15 ya, sorry ya. Nomornya 15. Startnya 15. Oke, nanti kalau ini kita buat lampiran gitu ya. Kita coba, ini daftar pustaka. Kemudian kita buat Ctrl Enter, lampiran. Dan nanti dilengkapi seperti ini. Oke, lampirannya ada di bawah tengah. Oke, seperti itu ya. Oke, ternyata hanya cukup untuk daftar pustaka. Apa penomoran halaman. Saya kira itu dulu. KTI-nya, oke. Jadinya seperti ini. Kalau saya save as dulu menjadi page number ya. Kalau supaya nanti tidak tertindih. Makalah yang sudah plus numbering. Number. Oke. Oke, itu. Tugas nanti pertama, perhatikan pertama bagi yang reguler maupun yang kelas sore. Kalian boleh menggunakan makalah KTI yang saya upload di Siatu untuk jadi bahan praktek atau pakai yang lain. Yang penting ada pembukaan, nanti ada isi, bab-babnya tadi sama penutup. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kedua ini. Adakah yang mau bertanya? Silakan. Adakah yang mau bertanya? Ada? Akhiri? Cukup, Pak. Oke, nanti rekamannya saya upload di YouTube, nanti linknya tak kasih di situ.
Demikian. Ingat ya, tadi yang presidensi hanya sore ya. Nanti yang kelas reguler besok pagi. Oke ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Pak.